kasih atas waktu dan kesempatan ini diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan makna dari kebebasan. Apa itu kebebasan? Di sini saya mengambil poin pentingnya saja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan berarti merdeka. Kebebasan adalah ketidakterikatan manusia terhadap aturan dan kekuatan-kekuatan alam, melainkan karena akal budinya mampu mengatasi keterbatasan alam dan kebebasan mengandalkan otonomi alam. Menghormati manusia berarti menghormati kebebasannya. Kebebasan secara umum dimasukkan dalam konsep dari filosofi politik dan mengenai kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Dalam pengertian filosofis, moralitas harus berada di atas tirani dalam semua bentuk pemerintahan yang sah. Jadi kebebasan ini sudah diatur secara khusus dan sudah diakui dalam kepemerintahan yang sah. Lanjut pada pembatasan kebebasan karena kesosialan. Kebebasan manusia tidak sama dengan kesewenangan. Kebebasan kita secara hakiki terbatas oleh kenyataan bahwa kita adalah anggota masyarakat. Jadi kebebasan juga ada batasannya, yaitu kita dibatasi oleh kesosialan kita dalam lingkungan masyarakat. Yang mana kita sebagai anggota masyarakat pastinya dibatasi kebebasan oleh peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tersebut, supaya tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Kita masuk dalam poin A. Keterbatasan itu dapat diperincikan kedua arah. Yang pertama, hak untuk bertindak. Agar tidak bertindak sesukai hati kita, sehingga mengganggu kebebasan orang lain. Maka dari itu kita perlu menemukan batasannya dalam hak setiap orang lain karena kita memiliki hak yang sama. Jadi pada dasarnya manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama. Jadi kita harus memberi batasan kita untuk bertindak dalam hak orang lain agar tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kita masuk pada yang kedua, yaitu kita hanya dapat hidup karena kebutuhan kita terus-menerus dipenuhi oleh orang lain, oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak membatasi kesewenangan kita demi kepentingan bersama agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi dalam poin ini juga, kita dibatasi oleh masyarakat lain dalam bertindak agar tidak terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat lain. Contohnya seperti teguran jika kita melakukan kesalahan. Kita masuk pada poin B, di mana poin yang terakhir, cara masyarakat membatasi kebebasan dengan norma-norma yang berlaku. Misalnya, hukum, undang-undang, peraturan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Jadi pada poin B ini, kebebasan dibatasi oleh norma-norma yang berlaku seperti hukum, undang-undang, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebebasan psikologis dan kebebasan moral. Kebebasan psikologis atau kehendak bebas adalah syarat bagi kebebasan moral. Kebebasan psikologis adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menentukan diri sendiri, menyangkut apa yang dipikirkan mereka, untuk menghendaki sendiri sesuatu, dan untuk bertindak secara terencana. Ciri khas dari kebebasan ini bersumber pada akal budi dan kehendak bebas atau free will, merupakan kemampuan untuk memilih antara berbagai alternatif, memilih antara yang baik dan buruknya. Sedangkan orang yang menjalani suatu pilihan atau perbuatan yang tidak didasari atas kehendak mereka sendiri atau atas pilihan orang itu adalah orang yang tidak memiliki kebebasan psikologis. Contohnya, seperti seorang pencuri yang sudah dikurung di sebuah ruangan atau penjara, dianggap tidak memiliki lagi kebebasan psikologis. Jadi, hakikat atau inti dari kebebasan psikologis ini adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri
atau penentuan aku oleh aku. Kebebasan moral. Kebebasan moral adalah ketidakadaan tekanan atau paksaan moral terhadap seseorang untuk menentukan pilihan mereka. Jenis kebebasan ini juga berkaitan erat dengan kebebasan psikologis, namun tidak boleh disamakan begitu saja. Contoh dari kebebasan ini seperti ada seorang sandera yang dipaksa oleh teroris untuk menandatangani sepucuk surat pernyataan. Dari sudut pandang kebebasan psikologis, perbuatan itu bebas, tetapi tidak dengan sudut pandang kebebasan moral. Itu merupakan tindakan yang tidak dengan sukarela. Jadi, hakikat atau inti dari kebebasan moral ini adalah hidup menjadi manusia, khususnya manusia normal, dalam arti manusia tersebut tidak mempunyai hambatan fisik dan psikis atau kesehatan mental. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kebebasan eksistensial. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang menyeluruh yang menyangkut kepribadian manusia. Jadi, kebebasan eksistensial merupakan suatu kebebasan tertinggi. Setiap orang yang telah bebas secara eksistensial seperti sudah memiliki dirinya sendiri, atau bisa dikatakan telah memiliki jati diri. Seperti kebebasan rohani yang merupakan kebebasan yang tidak bisa diubah. Sebab itulah kebebasan eksistensial juga demikian. Jika kita sudah mendapatkannya, sama halnya bahwa kita sudah menjadi diri sendiri. Dalam menerima kebebasan eksistensial, kita juga bisa dikatakan telah menerima kebebasan untuk memiliki kehendak sendiri, dan kehendak itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama keinginan, dan yang kedua kemauan. Keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan adalah seperti sebuah khayalan, imajinasi, dan juga impian. Keinginan adalah suatu perandaian yang belum tentu terwujud. Bahkan keinginan belum tentu dilakukan dan tidak wajib bagi diri untuk dikerjakan karena hanya sebatas keinginan. Yang kedua, kemauan. Apa itu kemauan? Kemauan adalah seperti jembatan yang dapat menghubungkan dari keinginan, yang berarti dalam kemauan akan ada perubahan dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, sehingga ada kemauan untuk bergerak mendapatkan keinginan, dan hal ini harus diwujudkan untuk mendapatkan keinginan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebebasan negatif dan kebebasan positif. Yang pertama, kebebasan negatif. Apa itu kebebasan negatif? Kebebasan negatif merupakan kebebasan yang tidak adanya hambatan dan kendala. Kebebasan negatif lebih mengarah kepada penguasa nasib sendiri dan menentukan diri sendiri, menuntun diri yang tidak terbebani serta terlepas dari paksaan fisik. Haknya tidak dirampas dan terlepas dari tekanan batin. Kemudian, kebebasan positif. Apa itu kebebasan positif? Kebebasan positif merupakan sebagai penguasa diri dan termasuk orang yang mampu memiliki peran dalam mengatur di lingkungan masyarakat. Kebebasan positif lebih mengarah ke arah yang lebih kompleks, namun bukan berarti bebas sekedar menjadi diri sendiri tanpa kendala ataupun hambatan. Namun, setiap proses ada tujuan khusus dalam kehidupan manusia. Kebebasan ini harus diisi oleh diri sendiri, serta kemampuannya dapat membentuk sikap dan tindakan yang dilakukannya sendiri. Selanjutnya, makna kebebasan. Kebebasan merupakan suatu yang tidak bisa dipaksakan atau dilarang, karena kebebasan memberikan hak untuk melakukan apapun yang kita mau, karena kita bebas menentukan diri kita sendiri.
kemampuan, kebebasan mengatasi keterbatasan alam. Ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu sangat mendukung konten ini sebagai konten edukasi. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah pernah dengarkan kata tanggung jawab. Nah, menurut teman-teman, tanggung jawab itu apa ya? Mari kita bahas bersama-sama. Sikap tanggung jawab adalah suatu sikap tentang kesadaran diri manusia terhadap semua tindakan dan perbuatan yang dibuat dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Sikap tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah contoh yang bukan termaksud dalam tanggung jawab, yaitu lalai, berperilaku semaunya, dan tidak berpendirian. Selanjutnya di sini ada 5 macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa atau negara. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh dari 5M2TJ tersebut. Contoh yang pertama, bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, seorang pelajar harus selalu belajar, tidak lain adalah karena tanggung jawab terhadap dirinya sendiri agar dapat menjadi orang sukses di masa depan dan menjadi orang yang bermanfaat bagi sekelilingnya. Contoh yang kedua yaitu sikap tanggung jawab terhadap keluarga. Di sini saya menggunakan contoh saling menghargai dan menghormati pendapat keluarga. Selain itu, kamu juga dapat membantu orang tua menjaga kebersihan rumah, mematuhi aturan-aturan di rumah, dan sebagainya. Contoh yang ketiga, sikap tanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini saya menggunakan contoh yaitu selalu mengikuti kegiatan kerja bakti dan saling tolong-menolong. Contoh yang keempat yaitu sikap tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Di sini saya menggunakan contoh yaitu saling menghormati satu sama lain meski berbeda agama dan suku. Contoh yang kelima, sikap tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya menggunakan contoh yaitu selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing seperti gambar berikut ini. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.